Hai semuanya, kembali lagi di Tanpa Batas. Pada saat ingin membeli mobil, kita pasti sering dihadapkan pada pilihan yang tidak ada habisnya. Apalagi jika budget yang dimiliki cukup terbatas, namun menginginkan mobil dengan fitur yang lengkap dan nyaman. Rasanya hal seperti ini hanya bisa didapat dengan budget ratusan juta ya teman-teman. Tapi dengan memilih kendaraan yang tepat, tentu saja akan memberikan banyak sekali efek positif di kemudian hari. Seperti yang kita rekomendasikan ini. Dengan berbagai kelebihan dan kelengkapan fiturnya, rasanya bukan seperti mobil dengan harga pasaran 40 jutaan. Namun sebelum lanjut, saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah mengklik video ini dan silahkan tekan tombol subscribe apabila belum. Yang pertama ada Chevrolet Zafira tahun 2003. Jika teman-teman sedang mencari MPV yang murah dengan fitur yang lengkap, salah satu pilihan yang patut dipertimbangkan adalah Chevrolet Zafira. Mobil ini merupakan kendaraan 7 penumpang yang memberikan pengalaman berkendara yang mulus dan nyaman. Dulu, saat memasuki pertengahan 90-an dan awal 2000-an, dunia mengalami demam MPV di mana pabrikan mobil berlomba-lomba menghadirkan mobil MPV yang tren saat itu. Tidak ketinggalan Opel Edge dari Jerman yang mengembangkan mobil MPV dan kemudian dijual oleh merek-merek mobil di bawah General Motor. Di Indonesia, Zafira dijual dalam merek Chevrolet, sementara di Singapura misalnya dijual dalam merek Opel, serta di Malaysia dijual dengan nama Chevrolet Nabira. Mobil ini memiliki tampilan yang simpel namun terkesan stylish dan modern kala itu. Dengan bentuk headlamp yang agak meruncing, membuatnya terlihat lebih tajam dan grill chrome yang membuatnya tampil lebih mewah. Untuk dimensinya sangat pas ya teman-teman, tidak terlalu besar maupun terlalu kecil. Untuk kabin Chevrolet Zafira ini terbilang luas. Hal ini dikarenakan pada sasisnya menggunakan jenis monocoque berlantaikan rendah. Faktor lain yang membuat mobil ini terasa besar adalah atapnya yang dibuat tinggi, jadi headroom akan lebih luas teman-teman. Berbicara mengenai kapasitas daya tampung, Zafira mampu diisi hingga 7 orang sekaligus dengan daya angkut barangnya yang terbilang besar. Terlebih saat jok baris ketiganya dilipat ke depan rata dengan lantai teman-teman. Untuk fiturnya juga cukup modern, seperti di area kokpit khususnya pada center cluster. Mobil ini telah dilengkapi dengan head unit single din yang bisa di-upgrade dengan produk aftermarket, serta pengaturan AC dengan beberapa arah semburan dan juga heater. Selain itu, di bawahnya juga ada soket lighter yang bisa dimanfaatkan untuk menambah daya HP. Lalu ada cup holder di setiap pintu serta laci penyimpanan di konsol tengah. Oh iya, untuk panel instrumennya, Zafira tampil modern karena selain adanya tachometer, mobil ini juga disematkan layar MID yang bisa memberikan informasi berupa temperatur, jam, dan tanggal. Kemudian agar penumpangnya merasa nyaman saat berkendara, di baris keduanya Zafira juga sudah dilengkapi dengan double blower teman-teman. Untuk fitur penunjang lain seperti auto power window, electric mirror, central lock, power steering, intermittent wiper, lampu baca, dan khusus untuk transmisi matic terdapat mode snow dan sport yang bisa dipilih ketika berkendara. Lalu untuk keselamatan, Zafira sudah dilengkapi dengan 2 airbag di bagian depan dengan sistem pengereman ABS serta rem cakram di keempat rodanya. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan traction control ya teman-teman. Nah, dan semua fitur-fitur keselamatan dan rancangan sasis ini diberi nama dengan Dynamic Safety Chassis. Mesin yang dipakai Zafira versi Indonesia adalah GM Family 1 yang disebut Ecotec karena DOHC dengan kode X18XE1 yang memiliki konfigurasi 4 silinder garis DOHC 16 valve berkapasitas 1800 cc. Mesin ini sudah menggunakan sistem bahan bakar injeksi dan mampu mencapai tenaga 125 HP dan torsi 170 Nm. Untuk menggerakkan roda depan digunakan transmisi manual 5 percepatan atau otomatis 4 percepatan. Lalu untuk konsumsi bahan bakar, mobil ini bisa menempuh jarak 8 hingga 9 km per liter dalam kota dan 10 hingga 12 untuk luar kotanya. Kelebihan dari mobil ini adalah kabinnya yang luas ya teman-teman. Fiturnya juga modern, suspensinya empuk dan stabil saat kecepatan tinggi. Kekedapan kabinnya juga sangat baik dan fitur keselamatannya sangat lengkap. Tapi sayang meski memiliki kaca yang lebar serta visibilitas yang baik, tapi untuk pilar A-nya yang cukup tebal membuat blind spot saat berbelok. Kemudian jok tengahnya tidak bisa direbahkan secara maksimal sehingga penumpang menjadi mudah lelah saat perjalanan jauh. Kemudian untuk material dashboardnya kurang baik, ecu dan koil kerap bermasalah karena usia. Tapi ini bisa diatasi dengan servis secara rutin ya teman-teman.
Dan walaupun spare partnya agak sulit didapat, namun hal ini bisa diatasi karena komunitasnya sekarang sudah menyebar di berbagai daerah. Nah, untuk kondisi yang baik dan pajak aktif, mobil ini sekarang hanya dibanderol dengan harga 45 jutaan dengan pajak tahunan sebesar 1.400.000-an. Berikutnya ada Kia Carens generasi pertama tahun 2001. Pemilihan kendaraan yang tepat tentu saja akan memberikan banyak sekali efek positif di kemudian hari. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung, maka bisa menjadikan Kia Carens sebagai pilihan yang tepat. Karena mobil ini memiliki harga bekas yang murah dengan fitur yang sangat mumpuni dan kualitas yang tidak kalah dari mobil Jepang ya teman-teman. Sejak awal tahun 2000 lalu, mobil ini dihadirkan secara CBU dan sampai saat ini sudah ada 4 generasi Kia Carens yang banyak beredar dan digunakan banyak masyarakat Indonesia. Mobil ini membawa desain bergaya sporty khas Eropa ya teman-teman. Pada bagian radiator grillnya mengusung desain Tiger Nose, lalu pada bumper dan headlight yang terlihat lebih stylish dan modern. Memang untuk generasi pertama ini masih kurang menarik ya teman-teman, tapi model facelift dan generasi berikutnya memiliki eksterior yang lebih bagus. Interior dari Kia Carens ini juga terasa lebih fleksibel, khususnya saat ingin membawa banyak barang dengan ukuran yang besar. Kalian bisa melipat kursi baris belakang rata dengan lantai untuk memberikan ruang yang lebih luas. Terdapat banyak sekali ruang penyimpanan tambahan ya teman-teman, baik itu di bagian depan, tengah maupun belakang. Jadi mobil ini benar-benar cocok digunakan untuk membawa banyak barang, terutama saat perjalanan jauh. Kemudian untuk fiturnya juga sangat lengkap dengan adanya power window, electric mirror, power steering, intermittent wiper, AC dengan arah semburan lengkap, audionya single din, lampu baca, konsol penyimpanan yang luas, dan tersedianya cup holder. Kursi tengahnya juga bisa dilipat menjadi meja ya teman-teman. Tapi untuk kursi baris ketiga memiliki ruang kaki yang sempit, jadi lebih cocok untuk anak-anak. Kia Carens generasi pertama yang masuk di Indonesia saat itu sudah menggunakan independent suspension ya teman-teman. Jadi untuk kenyamanannya juga sekelas dengan mobil sedan. Lalu untuk fitur keselamatannya sudah dibekali dengan sistem pengereman ABS, dual SRS airbag, seatbelt di semua kursinya, dan rem cakram di semua rodanya. Kemudian untuk permesinan yang digunakan, Kia Carens ini cukup berpotensi karena memakai mesin Mazda FP dengan konfigurasi 4 silinder DOHC 16 valve berkapasitas 1800 cc. Mesin ini sanggup menghasilkan tenaga sebesar 122 HP dan torsi 163 Nm. Lalu untuk menggerakkan roda depannya digunakan transmisi manual 5 percepatan atau pilihan transmisi otomatis 4 percepatan. Mobil ini untuk konsumsi bahan bakarnya bisa menempuh jarak 8 hingga 9 km per liter dalam kota dan 10 hingga 12 km per liter untuk keluar kotanya. Kemudian untuk kelebihannya, mobil ini memiliki fitur yang lengkap dan modern di zamannya ya teman-teman. Suspensinya juga empuk, memiliki harga yang terjangkau. Nah, dan karena menggunakan kaki-kaki serupa dengan sedan, handling Kia Carens ini sangat nyaman seperti mengemudikan mobil sedan. Dan hal itu juga tidak bisa dirasakan oleh MPV lain, terutama mobil buatan Jepang. Tapi sayang, untuk suku cadang mobil ini agak sulit ditemukan, tapi hal ini bisa diatasi karena masih memiliki kesamaan dengan mesin Mazda seri BP ya teman-teman. Kursi baris ketiganya terasa sempit dan harga jualnya turun. Nah, untuk Kia Carens dengan kondisi bagus dan pajak aktif, mobil ini bisa kalian dapatkan di angka 40 jutaan dengan pajak tahunan sebesar 1.200.000-an. Berikutnya ada Hyundai Trajet GLS tahun 2001. Pada saat melihat mobil MPV ini, tentu yang kita lihat adalah eksteriornya. Tidak sedikit orang memilih membeli mobil hanya karena tampilan luarnya yang terkesan dinamis, kuat, kokoh, dan gagah teman-teman. Begitu pula dengan desain eksterior Hyundai Trajet yang sederhana, tetapi bahan yang digunakan sangat kokoh. Bagi beberapa kalangan yang menyukai mobil MPV dengan performa gahar dan kuat, tapi dengan harga yang murah, maka Hyundai Trajet ini merupakan pilihan yang tepat. Tidak dapat dipungkiri kalau salah satu keunggulan dari mobil MPV adalah daya tampung penumpang yang cukup memadai dan daya angkut barang bawaan. Kondisi kabin yang luas ini menjadikannya nyaman dikendarai tanpa terganggu akan barang bawaan yang cukup banyak teman-teman. Dan ternyata selain kabinnya luas, legroom yang dimilikinya pun cukup lega. Memang untuk bepergian jarak dekat hal ini tidak terlalu dipersoalkan, tapi jika bepergian jarak jauh tentu akan jadi persoalan tersendiri.
Dengan keberadaan legroom yang lapang ini mampu membuat pengemudi dan penumpang tidak mudah lelah saat perjalanan jauh. Kondisi inilah yang menjadikannya unggul daripada MPV lainnya ya teman-teman. Kemudian hal lain yang disukai oleh konsumen adalah posisi duduk atau jok yang terpisah yang membuat penumpang tak perlu berjejalan di dalam mobil. Kemudian tidak ketinggalan juga di sisi kanan kiri terdapat tempat penyimpanan sehingga bisa dimanfaatkan untuk menaruh barang bawaan teman-teman. Untuk fiturnya sendiri sudah dilengkapi dengan power window dan window lock, electric mirror, central lock, power steering dan tilt steering, intermittent wiper depan dan belakang, AC dengan arah semburan lengkap plus heater, audio single din, laci penyimpanan tertutup dengan adanya soket lighter, lampu baca, spion tengah dynamic view, rear seat entertainment, armrest dan seatbelt untuk semua kursinya. Mobil ini menggunakan mesin 2000 cc 4 silinder segaris 16 katup DOHC ya teman-teman. Mampu mencapai tenaga hingga 140 HP dan torsi 184 Nm. Mobil ini sudah injeksi dan untuk menggerakkan roda depannya menggunakan transmisi manual 5 percepatan dan matic 4 percepatan. Kemudian untuk konsumsi bahan bakar, mobil ini bisa menempuh jarak 7 hingga 8 km dalam kota dan 9 hingga 11 untuk keluar kotanya. Mobil ini juga memiliki banyak kelebihan seperti tenaganya responsif, desainnya juga tidak terlalu kaku, bantingannya lembut, suspensinya sangat stabil, radius putarnya kecil, kabinnya luas dan nyaman, tempat penyimpanannya banyak sekali teman-teman. Legroom di bagian depan cukup lega, adanya sunroof dan jok kulit untuk varian 2,7 liter, kursi depan dapat diputar menghadap ke belakang. Tapi sayang image-nya mobil ini Korea ya teman-teman, jadi banyak yang memandang mobil ini sebelah mata, spare part dan biaya servis agak mahal, pajaknya mahal, pendingin kabin kurang maksimal, bahan kulit joknya kurang baik, legroom belakangnya agak sempit dan bodinya lebar jadi agak susah untuk parkir ataupun memasuki gang kecil. Nah untuk harganya mobil ini sekarang dibanderol sekitar 42 jutaan dengan pajak tahunan sebesar 1.300.000-an. Oke teman-teman, jadi tadi beberapa mobil MPV dengan fitur yang sangat melimpah dengan harga yang murah yang patut kalian pertimbangkan. Tapi yang paling penting selalu ajak montir atau teman saat ingin membeli mobil bekas ya teman-teman, agar kalian tidak salah pilih atau menyesal di kemudian hari. Sampai jumpa di video kita berikutnya dan salam tanpa batas.